Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Unboxing sebuah HP yang harganya itu udah turun banyak, HP murah yang punya harga sekarang itu sekitar 800 ribuan aja dan punya spek lumayan oke untuk harga di kelasnya. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Alcatel 1 SE atau One SE. Nah, ini saya beli dengan harga ini dia 895.000. Dan di harga segitu ini bisa banget jadi pilihan opsional selain dari Itel A60s yang harganya sedikit lebih mahal. Tapi secara keseluruhan Itel A60s itu banyak sisi yang lebih unggul. Cuma untuk namanya aja itu agak gimana Itel. Kalau Alcatel ini kan lebih enak didengar aja. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Di bagian depan ada gambar si HP-nya Alcatel One SE. Terus di bagian belakang, nah ini ada beberapa icon spesifikasi seperti layar 6,22 inch, resolusi SD+, mini notch. Kameranya itu ada 5 megapiksel plus 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Mantapnya di harga segini kita udah dapat kamera ultrawide. Terus baterainya 4000 mAh. RAM-nya 4GB, ROM 64GB, octa-core, ada sensor mediasi di jari, dan lain-lain. Kita buka, ini masih tersegel, karena memang ini barang bener-bener masih baru. Oke, di dalamnya yang pertama, ini ada si HP-nya, terus kita buka lagi. Di sini ada SIM ejector, kemudian ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Terus, nah di sini kita dapat screen protector yang bahannya itu berbahan dari plastik. Ini tak kira itu tempered glass, tapi ya udah lumayan lah. Dapat daripada nggak dapat. Kemudian dapat juga yang namanya itu silikon case dan ini warnanya itu masih bening, nggak kekuning-kuningan. Kemudian dapat earphone yang bentuknya tuh kayak gini, warnanya itu putih. Lanjut ada kabel USB, ini tipenya masih micro USB dan ini bentuknya itu cakep, kabelnya pipih dengan tekstur kayak gini. Ini kelihatan lebih premium daripada yang cuma bentuknya itu bulat. Dan yang terakhir ini ada kepala charger. Punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Jadi yang kita dapat saat membeli HP ini tuh isinya komplit. Dapat earphone, bonus screen protector dan juga ini dapat silikon case. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Alcatel One SE. Di bagian depan ini masih ada plastik yang menempel di layar, kita lepas. Asik. Kemudian di bagian belakang ini stiker IMEI-nya nggak usah kita lepas ya. Nah, di bagian stiker IMEI ini dibuat di Indonesia, tapi di bagian back cover ini dibuat di Cina. Ya mungkin ini masih cetakan Cina, di Indonesia itu tinggal dirakit aja. Memang dipegang itu kerasa compact di zaman sekarang, wajar layarnya itu 6,2 inch. Dimana di zaman sekarang itu rata-rata udah 6,5 inch ke atas. Nah, untuk back covernya di sini berbahan dari plastik polikarbonat dan yang saya suka di sini gak gampang meninggalkan bekas di jari. Ada tekstur guratan-guratan. Dan seperti ada pancaran cahaya yang berpusat dari bagian kameranya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe hybrid, bukan triple slot. Lanjut di bawahnya, ini ada sebuah tombol. Nggak tahu ini Google Assistant atau tombol shortcut yang bisa kita atur kegunaannya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan juga lubang untuk speaker. Nggak tahu sih ini yang untuk speaker di kanan atau kiri. Terus di bagian belakang ada logo Alcatel, sensor mediasi di jari, LED flash, dan triple kamera. Oke, di bagian depan ini ada layar berukuran 6,2 inch. Untuk kameranya modelnya kelihatan ini notch. Tadi di boxnya juga ditulis sih modelnya notch. Dan ada lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Moga aja ini daya baterainya itu masih sisa karena udah lama banget kesimpan di gudang. Dan ternyata di sini nggak mau nyala. Ya ini mungkin harus di charger dulu ya. Dan nanti saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting.
Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Alcatel One SE dengan ukuran layar yang compact di zaman sekarang yaitu 6,2 inch. Nah, untuk dagunya ini memang tebel ya, pakai banget. Ini kayak zaman HP yang berlayar full view yang belum pakai notch. Itu wajar-wajar aja kalau dagunya setebal kayak gini. Kalau ini kan notch. Jadi dilihat itu agak gimana. Bisa sih dibuat seperti ini karena ada alasan untuk menempatkan logo kayak di Nokia. Kalau ini kan polosan aja. Nah, untuk kualitas layarnya di sini saya rasa itu lumayan bagus ya. Ini cukup tajam kalau dibandingkan Itel A60s, lebih tajaman di HP ini. Oke, untuk aplikasi bawaan memang banyak ya, cukup banyak aplikasi bloatware. Tapi ini sebagian itu bisa kita uninstall. Oke, ini sudah saya uninstall aplikasi bloatware bawaan dan hampir semua itu bisa di-uninstall. Tinggal enjoy now, ini bawaan. Dan juga mode anak-anak, ini nggak bisa kita uninstall. Oke, kita cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Nah, ini versi Androidnya itu masih 10 dengan security patch level di 5 Desember 2020. Nah, saat dicek di pembaruan sistem, di sini udah nggak ada pembaruan lagi. Versi yang ya jadul tapi nggak jadul banget. Masih banyak banget aplikasi yang support. Terus kita lihat di pengaturan tampilan. Nah, ini untuk warna dan kontrasnya itu bisa kita sesuaikan. Kontras otomatis, kontras ditingkatkan. Warna bisa kita atur hangat ataupun sejuk. Jadi ya tinggal sesuaikan dengan selera mata kita. Untuk UI-nya ini lebih ke stok Android, jadi itu lebih ringan dibanding custom UI lainnya. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama Device Info HW. Ini sedikit aja aplikasi yang saya install. Terus kita lihat di SoC. Di sini pakai prosesor Unios OC ST9863A 1,6 GHz. Pabrikasinya itu 28 nanometer dan GPU PowerVR ROG G8322. Prosesor yang umurnya udah cukup lama, tapi di zaman sekarang itu masih banyak yang pakai. Nah, untuk performa memang cocoknya buat keseharian yang ringan-ringan aja, bukan untuk penggunaan berat. Ya, wajar, lihat dulu harganya. Dan ini untuk Androidnya itu di mode 64 bit, bukan yang di 32 bit seperti di Android Go Edition. Terus di bagian screen, resolusinya 1520 x 720 atau SD+. Refresh rate ini nggak ada 60 Hz ya, 59,0 Hz ya. Cuma kurang 1 Hz aja, itu nggak akan kerasa kalau kita operasikan. Penyimpanan RAM 4 GB, ROM 64 GB, sisanya segini karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Kamera di belakang, lensa utama 13 MP dan lain-lain. Ultrawide itu 5 MP kalau nggak salah. Untuk baterai di sini kebacanya itu 2900 mAh. Memang di aplikasi itu nggak sepenuhnya akurat. Yang sebenarnya di sini berkapasitas 4000 mAh. Nah, kapasitas segini di zaman sekarang ya cukup kecil sih, tapi bukan yang kecil banget. Karena itu ada yang punya layar berukuran lebih besar, resolusi yang lebih gede, berkapasitas 4500-an mAh. Kalau ini kan layarnya cuma 6,2 inch, resolusinya cuma SD+. Kalau baterai 4000 mAh ya nggak bisa dibilang kecil banget lah. Terus untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Nah, di sini untuk sensornya itu banyak yang absen. Giroskop nggak ada, magnet nggak ada. Tapi yang penting ini cahaya itu masih ada. Menurut saya ini sensor yang ya harus dipunyai lah di beberapa HP. Kalau nggak ada itu kurang enak aja. Pengaturan kecerahan harus di set manual kalau nggak ada sensor cahaya. Kayak di HP dari Itel A60s dan juga Itel Vision 5. Kemudian untuk skor AnTuTu sebenarnya nggak begitu penting sih, karena udah beberapa kali ya kita tes di prosesor Unios OC ST9863A. Nah, di sini di AnTuTu versi 10 itu dapat skor 148 ribuan. Rinciannya itu skor CPU 52 ribuan dan GPU 16 ribuan. Ini pakai yang versi Lite karena RAM-nya itu 4 GB. Dan jelas ya, skor segini itu penggunaannya untuk apa? Ya pasti kalian udah bisa tebak lah. Ini cocok sih kalau buat orang tua yang baru pindah dari feature phone, pindah ke smartphone. Bukan untuk orang tua aja sih, sebagai HP kedua yang penting lancar buat WhatsAppan, ini tuh masih oke lah. Karena ya RAM-nya itu 4 GB, storage 64 GB. Kalau 3/32 di zaman sekarang itu nyesek. Terus kita
tes untuk multi sentuh. Nah, kalau udah 6 ini biasanya 10 titik sentuhan. Mantap. Di sini udah mendukung 10 titik sentuhan. Nah, ini kita coba untuk bermain real drum. Kira-kira gimana untuk responsivitas layarnya? Nah, untuk responsivitas layarnya di sini enak, nggak terasa delay. Kalau dibandingkan dengan itel, jelas lebih enakan ini. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Nah, mantapnya di sini tuh ada lensa ultrawide. Nggak akan kita temui di HP yang harganya itu 800 ribuan. Ya, meskipun untuk resolusinya ini cuma 5 megapiksel. Ya, yang penting adalah daripada nggak ada. Terus untuk menu-menunya di sini ada otomatis, manual, rentetan, panorama, dan lain-lain. Nah, ini untuk berpindah lensa ultrawide. Ya. Kalau dilihat sekilas sih memang biasa aja. Terus untuk kamera depan yang 5 megapiksel, ini dilihat sekilas ya cukup buat video kalian aja. Kalau untuk berselfie hasilnya memang kurang. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Alcatel One SE. Resolusi Full HD 30 fps. Nah, untuk kualitasnya ya khas harga HP murah dan juga khas dari prosesor yang menggunakan UniSoC. Di sini tuh warnanya itu kurang keluar. Bagian ini juga kondisinya lagi mendung sih. Dan ini juga hasil perekaman video dari kamera depannya. Ya, kualitasnya kalian bisa nilai sendiri. Oh ya, untuk lensa ultrawide itu nggak bisa ya untuk rekam video, cuma bisa buat foto. Kemudian kita coba untuk kualitas speakernya. Nah, untuk kualitas speakernya di sini lumayan enak ya. Karakternya itu bagian treble-nya lebih dominan dibanding bagian bass-nya. Yang penting suaranya itu nggak cempreng. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Alcatel One SE. Nggak ada tes gaming karena ya udah berkali-kali kita tes di HP yang menggunakan prosesor kayak gini. Kalau untuk game Mobile Legends itu masih bisa, cuma dengan settingan yang menyesuaikan yaitu rata kiri. Kalau dibuat 60 fps itu bakal naik turun. Dan gimana menurut kalian HP ini dengan harga sekarang itu nggak ada 900 ribu? Menurut saya sih worth it banget pilihan selain dari itel A60s. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.